Alright guys, welcome back again with me di channel Jobs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga, thank you banget guys ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Oke, seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik ke tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Oke, lonceng notif jangan lupa diaktifin supaya kalian dapat update ketika gua udah upload konten ya. Yang pertama buat Heroic Race, di sini gua udah berada di lap 13, sebentar lagi udah tamat ya, kurang 5 lap lagi lah. Awalnya nggak niat tapi lama-lama kok bablas. Ya, kalau dapet ya lumayan lah ya. Kemudian yang kedua buat topik utama di konten kali ini, gua mau melanjutkan tentang konten review dan juga roasting akun-akun kalian, akun subscriber gua. Yang sekarang udah masuk ke part yang ke-35. Oke, udah banyak banget akun yang gua review, ada yang baru pertama, ada yang gua review ulang sambil membandingkan progresnya ya. Langsung aja di akun yang pertama gua buka dengan member dari salah satu aliansi top tier ya, aliansi tertinggi Dragon City di Indonesia, yaitu Alive Society. Aliansinya Bang Khairul Anwar nih coy. Kok alis ngetiknya salah ketik anjay. Oke, Alive Society, aliansinya Bang Khairul Anwar yang selalu update bocoran-bocoran terbaru, event-event terbaru di Dragon City. Kalian bisa cek Facebooknya ya. Tapi sekarang ini gua bakalan review salah satu membernya, yaitu nickname-nya Eros Satya. Oke, kita coba lihat. Katanya sih akun Smurf ya, tapi bukan, katanya itu akun starter. Tapi kalau dilihat dari profilnya udah gacor anjir. Levelnya 74. Kemudian unique dragonsnya 313, trofi di 10k dan master pointsnya 111.000. Akun starter apaan yang punya Spiked Pegasus bintang 5? Ya, tadi dia nunjukin ke gua kalau emang akunnya itu gratisan karena masih ada iklan ya. Masih ada skip iklan buat breeding. Oke, itu buktinya valid ya. Cuman buat memperoleh naga Spiked Pegasus kayak gini, itu sebenarnya nggak perlu top up juga bisa. Tapi harus trade, nyari sampelnya, kemudian di summon, kemudian di empower pakai Joker Orbs gitu loh. Masuk akal lah ya, masih bisa dicerna lah. Selain Spiked Pegasus yang udah level 70, udah level max, dia juga punya HMK, High Master Karma, yang udah bintang 3. Kemudian ada Arcana Chariot Dual Perception yang sama-sama bintang 4. Lalu ada Cosmic Detonation, High Flying, dan yang lain-lain lah ya. Ada beberapa yang gua nggak tahu sih. Oke, Ascent Supreme ada. Kemudian ini yang mythical di paling sebelah kanan itu Font Family nggak sih?
Ya itulah, naga-naganya udah lumayan ya. VIP-nya udah lumayan, kemudian gratisan juga ada. Oke, poin yang bisa diambil dari akun ini itu gua cuman ambil satu ya. Kalau buat mendapatkan naga VIP terbaik, naga legendary VIP yang viral banget pada masanya, yaitu Spiked Pepegasus. Itu nggak perlu top up juga bisa, cuman kalian harus effort banget buat nyari trade-nya. Harus effort banget nawar-nawarin, posting-posting di grup Dragon City Indonesia, di grup luar. Lama-lama juga dapet, setidaknya punya sampel buat disummon gitu loh. Kalau udah disummon, udah enak, empowernya itu tinggal pakai Joker Orbs. Oke, biar nggak terlalu panjang ya, karena ini juga progresnya udah bisa tergambarkan dengan jelas. Langsung aja gua coba mengunjungi pulaunya. Kita visit islandnya ya. Gua banyak sekali nerima saran buat kembali review pulau, karena itu bisa meningkatkan kreativitas player. Oke, langsung aja gua coba lihat. Lah, kan anjir kan. Oh. Anjir, baru masuk islandnya udah ngebug. Kampret. Oke, pulaunya udah cukup banyak, udah 9 pulau ya. Dan tata letaknya udah cukup rapi sih. Bangunan-bangunan utamanya di sini udah tertata dengan rapi, meskipun ada 3 habitat air di situ. Ada Kindergarten, Divine Habitat, Crystal Habitat. Kemudian ada 2 breeding, hatchery, dan dekorasi-dekorasi yang cukup simple. Building lainnya masih ada yang di sini ya. Ini kalau gua saranin dipindah aja ke pulau utama. Kenapa ditaruh di sebelah sini? Kenapa bukan di pulau pertama? Itu alasannya supaya buat misi dari Heroic Race, misi breeding, misi hatching itu bisa cepet karena jaraknya deket ya. Antara 3 breeding ini, breeding yang biasa, breeding pohon, sama breeding sanctuary, ini jaraknya deket gitu loh. Jadi bisa langsung di tap-tap gitu doang. Yang lainnya masih lumayan lah ya. Karena di satu pulau itu belum benar-benar dihuni oleh satu jenis habitat ya. Ada yang masih setengah-setengah. Oke, at least udah tertata rapi lah, tinggal dipenuhin aja. Kalau ada space kosong tinggal digeser-geser aja kalau udah beli pulau baru. Oke, kita lanjut geser ke akun yang kedua. Konten review, konten roasting kayak gini kalau sekalian visit islandnya itu butuh durasi yang sangat panjang gitu loh. Karena gua kalau record itu no cut no edit coy ya. Yang diedit cuman tempel-tempel doang. Jadi pindah-pindah habitat, pindah-pindah pulau gini nggak gua jeda, nggak gua pause, langsung aja biarin udah kayak gini. Durasinya mungkin bakalan panjang, jadi bisa kalian skip lah ya, nggak masalah kalau kayak gini mah. Oke, selanjutnya di akun yang kedua, bentar ya. BTW buat yang mau masuk konten, akunnya tinggal kalian komen aja nickname beserta nama aliansi ya. Dan jangan pindah-pindah biar gua nggak kesusahan waktu cari akunnya. Di akun yang kedua ada dari aliansi Dragon City. Kok Eragon sih? Dragon City level up. Oke, ini kayaknya dari aliansi luar negeri ya. Nickname-nya adalah Vito Irvanda.
Ya, bisa kalian baca dari nickname membernya ini dari mancanegara, coy. Oke, disuguhi dengan bintang kuning. Kok bintang kuning sih? Border kuning 5 naga ya, cukup keren sih. Levelnya udah 98, unique dragonsnya 1108, dan total master pointsnya 270.000. Ada Mbak Arcana Judgment, kemudian ada Mas Cecep, ada juga Mas Cosmic Detonation dan Mbak Arcana Chariot, kemudian ada Empire Wasteland. Naga-naga yang udah bintang 5 ini udah strong banget sih. Dibawa kemana-mana udah strong coy ya. Selain naga-naga yang udah gua sebut, ada juga Arcana Death bintang 4, High Master Karma bintang 3, BGV bintang 3, HCT bintang 2, Ascent Supreme, Occult Titan, dan naga-naga heroik yang lain bintang 1. Saran pertama yang terlintas di otak gua itu cuman satu, naikin level akunnya ke level 100. Kenapa bang? Supaya chest foodnya itu bisa maksimal. Chest food yang didapat dari alien chest, dari kotak food yang yang small, medium, large, extra large itu biar jumlahnya maksimal. Kalau levelnya udah 100 ya. Bentar coy, ngopi dulu coy. Tingkatan food chestnya itu kelipatan 25, 50, 75, 100. Mentok itu di akun level 100. Jadi saran yang pertama dari gua itu naikin level akunnya ya. Kemudian kalau project naga ya tentu naga heroiknya pasti HMK lah. Karena sebentar lagi ada event buat mendapatkan skin terbaru dari High Master Karma di awal Oktober. Kok Oktober sih? Di awal September atau di akhir Oktober nantilah perkiraannya ya. Ya intinya top up. Intinya eventnya pasti disuruh top up, apalagi kalau nggak punya naga-naga kerucuk karma ya. Oke, balik ke akunnya. Projectnya udah bisa tergambar dengan jelas. Naga legendary bisa lanjutin project Arcana Death, naga heroik bisa High Master Karma, kemudian naga mythicalnya ya tentu saja BGV. Di antara semua rarity utama L, M, dan juga H itu ada masing-masing yang harus dilanjutkan progresnya. Jadi udah bisa dengan jelas lah ya. Tinggal dilanjutin aja projectnya pakai Joker Orbs kalau kesusahan nyari orbsnya. Oke, selanjutnya buat Iceland. Oke, ini ternyata masih loading ya. Kan patah-patah masih memuat coy datanya. Pulaunya udah banyak ya. Tinggal satu lagi yang kurang. Tinggal satu pulau lagi yang kurang. Lainnya udah cukup banyak. Di area wind udah full sama habitat wind. Kemudian di area primal juga udah penuh dengan habitat primal. Ini udah cukup bagus. Ya mengingat naganya juga udah 1000 lebih ya, 1100 berapa tadi. Ini BTW gua recordnya di HP satunya ya, makanya datanya belum ke download secara penuh. Ini alasan kenapa gua males visit Icelandnya gitu loh. Selain pindah-pindah pulaunya itu lama, loading memuat data pulau temen juga lama. Padahal semua resource-nya itu harusnya udah gua download loh. Tapi ya kayak gini lah.
Oke, ini masih sebenarnya udah rapi sih, cuman ya adalah beberapa yang masih bolong-bolong ya. Beberapa masih ada yang belum tertata. Di pulau utamanya juga masih bolong-bolong. Kristal habitatnya ada 2. Ini sebisa mungkin ditata lagi bang ya, supaya enak aja dilihat. Karena kan masih ada satu habitat, habitat. Karena masih ada satu slot pulau yang kosong. Jadi nantinya tinggal dioper-oper aja ketika sudah beli pulaunya. Baru 2 akun coy, udah 15 menit anjir. Udah 16 menit coy, baru 2 akun gitu loh. Oke, ini kayaknya gua wah, udah terlanjur ya. Oke, lanjut ke akun yang ketiga. Ini kayaknya gua potong jadi 3 akun aja sih. Iya ya, karena durasinya ini bener-bener panjang banget gitu loh. Jadi buat konten review, konten roasting yang secara full sekaligus review gimana pulaunya, itu 3 akun aja ya, biar durasinya nggak nyampe sejam. Anjir nih capek gua ngoceh. Oke, di akun yang terakhir, di akun yang ketiga dari aliansi yang cukup random namanya 9K.2. Nah, cuman ada satu ya. Ini keren sih nama aliansinya. Dan yang bakalan gua review itu nicknamenya subscribe. Ya, kalian jangan lupa subscribe channel Exjabs Dragnils guys ya. Oke, nah ini akunnya sasaran empuk coy. Enggak, sasaran empuk buat gua kasih saran progres maksudnya. Oke, akun kecil ya, akun starter, levelnya masih 39. Unique dragonsnya udah cukup banyak loh, termasuk buat akun level segini unique dragonsnya ada 204. Ini termasuk cukup banyak ya, keren juga anjir. Dan kemudian total trofinya di angka 8.000. Itu cukup tinggi buat naga-naga yang kurang bagus ya. Jangan main di Master Arena dulu bang, ntar lu sendiri yang kesusahan. Master pointsnya cuman ada 27.000. Wajar lah di akun kayak gini ya. Kemudian kalau dari koleksi naga-naganya, VIP-nya cuman Ice Titan. Kemudian naga legendary yang punya skill ada Cosmic Detonation. Heroic yang lain udah cukup bagus ya, yang didapatkan dari gratisan. Misalnya gratisan dari Arena Showdown atau mungkin gacha-gacha, itu bisa didapat coy. Jadi kalian nggak harus bener-bener pay to win gitu loh. Cuman ya harus sabar. Ya harus sabar. Ya, gua sebut mulai dari yang terkuat ada High Frozen, kemudian Toy Town, ada Relic Keeper, kemudian Telekinetic. Mythicalnya ada Avantgarde dan naga legendarinya udah banyak ya. Cuman kalau buat naga legendary, gua sarankan buat serius Project Cosmic Detonation. Caranya ada 2. Kalau mau sabar ya pakai breeding, kalau nggak mau sabar ya pakai Joker Orbs buat empowernya. Karena Cosmic Detonation itu terbilang naga biasa yang skillnya bener-bener broken coy. Skillnya itu sakit juga anjir, mentang-mentang double elemen ya kan. Apalagi kalau semisal dia
dapat buff di arena. Wah, rusak. Gua sendiri aja males nge-build Cosmic Detonation itu karena breedingnya juga susah. Cuman kalau buat pemula, buat newbie, buat akun starter itu bener-bener rekomendasi terbaik naga terkuat yang bisa didapatkan dengan cara breeding, yaitu Cosmic Detonation. Kalau buat naga heroiknya itu cari aja yang elemennya bagus, Bang. Kalau mau diperkuat ya. Misalnya telekinetik atau toy tone. Frozen termasuk enggak? Frozen sebenarnya termasuk karena elemen depannya primal cuman 1 counter. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka yang elemen depannya Ancient gitu loh. Padahal elemen depan Ancient itu counternya ada 2 juga ya, tapi jarang ditemukan gitu loh. Paham kan yang gua maksud? Cuman ya di sini ada satu tips juga. Kalau mau build naga heroik yang biasa itu jangan terlalu banyak pakai Joker Orbs. Kenapa, Bang? Sayang kalau dipakai. Terus solusinya gimana, Bang? Karena dia naga biasa, bisa kalian dapatkan dengan cara trade. Misalnya trade buat Frozen, kasih tumbalnya naga rarity lain, naga legendary, naga mythical yang cross trade silang gitulah. Joker Orbs, sebisa mungkin Joker Orbs itu kalian tabung buat nanti kalau semisal dapat naga gratisan heroic VIP, entah itu mungkin dari chest, dari Divine Pass, kemudian dari event, dari maraton, siapa tahu dapat gitu loh. Bisa kalian kencengin buildnya, spam empower pakai Joker Orbs. Paham kan apa yang gua maksud kan? Kalau build naga heroik biasa, ya cara-cara yang standar lah, pakai trade, nyari orbsnya pasti lebih gampang lah ya. Oke, kalau buat pulaunya ya jangan berharap banyak karena ini masih akun level kecil ya. Pulaunya cuman ada 4. Cuman di sini gua kasih satu saran aja, mumpung masih awal, mumpung akunnya juga masih kecil, mulai ditata pulaunya, biar nanti itu tinggal geser-geser aja gitu loh. Setidaknya di pulau utamanya itu udah tersusun rapih lah ya. Oke, itu aja sih sarannya bisa gua kasih. Dan buat konten selanjutnya kalian komen aja ya. Sorry banget kalau stok akun yang gua roasting, yang gua review itu nggak sebanyak yang sebelumnya. Kan sebelumnya ada 5 akun kan. Sekarang cuma 3 akun coy. Karena gua recordnya, gua reviewnya, gua roastingnya itu secara full ya. Durasinya pasti bakalan panjang banget. Satu akun kalau benar-benar butuh gua kasih saran ya jadi panjang banget gitu loh. Jadi ya per konten cuma 3 akun aja ya. Oke, cukup sampai sini aja buat lanjutan konten pertama, konten review dan juga roasting akun. Semoga saran dari gua bisa bermanfaat buat project akunnya dan semoga kalian bisa semakin betah, semakin semangat main game ini. Meskipun developernya sendiri juga agak kocak ya. Oke, komen aja kalau mau gua review. Dan kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya guys. See you next content, see you next episode. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys. And bye-bye.